Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di sisa umur kita ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kelancaran ya dalam menjalankan tugas-tugas dari FB Pro ini. Jumpa lagi dengan saya Tio di sini untuk melanjutkan cerita di part 2, yaitu cerita tentang pengorbanan seorang indigo. Oke, jangan kemana, terus terus di sini sampai habis. Oke, terima kasih. Pada suatu hari si Fulan ini lagi bekerja ya. Seperti biasanya dia bekerja di kesibukannya sehari-hari. Dia itu profesinya itu wira swasta ya, punya usaha sendiri kecil-kecilan gitu. Tiba-tiba aja si Fulan ini mendapat pesan gitu dari teman perempuannya itu, si Fulana, yang mana pesannya itu kabar yang kurang enak lah, mengejutkan gitu. Dia bilang kalau ibunya itu tiba-tiba saja jatuh sakit, yang mana sakitnya itu terasa aneh gitu. Dikasih obat itu nggak ada reaksinya, nggak ada efeknya sama sekali. Mungkin karena penasaran dia hubungilah gitu kan si Fulan itu. Tanpa lama-lama si Fulan pun dengan refleksnya gitu ya, dia menerawang gitu sebisanya dia, dan yang dia lihat itu katanya si ibu si Fulana itu sakitnya emang bukan penyakit biasa, tapi itu penyakit yang sengaja dibikin gitu. Dan beberapa saat kemudian setelah dia menerawang, dia balik bertanya tuh sama si Fulana, Fulan, kemarin si ibu ketemu siapa sih, atau siapa saja sih yang datang ke rumah gitu. Lalu si Fulana itu bilang kalau kemarin tuh nggak ada siapa-siapa kecuali ada anaknya dia yang diasuh sama mantan suaminya gitu kan, datang ke rumah dengan membawa beberapa barang gitu. Dan qadarullah yang terima itu ibunya gitu. Setelah yang dirasa si Fulan informasinya cukup gitu, dia bilang ke si Fulana kalau dia minta dikirim ke media foto itu si ibu yang lagi sakit, terus minta dikirimin juga foto sebotol air mineral gitu. Tunggu beberapa saat dan masuklah gitu kan ke WA-nya si Fulan dua foto. Yang satu foto ibunya yang lagi senderan di atas ya, di senderan di tembok gitu, dan satu lagi foto sebotol air mineral. Setelah itu si Fulan bilang sama si Fulana gitu, ya udah karena medianya sudah diterima, kamu tolong tunggu dulu kabar dari saya gitu kan. Kalau udah beres dia ritualnya gitu kan, berdoa, barulah nanti dikabarin lagi gitu. Selama beberapa saat gitu si Fulan berdoa gitu kan, sebisanya dia minta sama Tuhannya gitu, agar kesembuhan si ibunya itu dipercepat gitu. Dan singkat cerita, setelah beres si Fulan ini ngabarin lagi tuh si Fulana, tanya, Neng, ini udah beres, bisa dikasihin kan sama ibunya gitu, lebih cepat lebih baik. Dan dia pesan sama
si Pulana ini beberapa doa yang harus dibacakan gitu kan sama si ibunya gitu sebelum diminum. Tunggu beberapa saat, akhirnya si Pulana ini ngomongin lagi ke si Pulan gitu, katanya alhamdulillah si ibu itu udah membaik gitu. Malahan sekarang tuh udah berangkat lagi ke pasar. Wah, ini kan agak sedikit aneh juga gitu ya kedengarannya. Baru saja dikasih minum tiba-tiba sakit, terus minum obat gak sembuh, tiba-tiba aja dikasih air minum doa gitu kan, agak aneh juga kan. Diminumin sembuh gitu kan, aneh juga kan. Mungkin itu rahasia Allah juga. Dan mikir-mikir dengan keanehan kayak gitu, mungkin ya dalam benak si Pulana itu banyak pertanyaan gitu. Ini sakitnya dari mana sih gitu. Dan pertanyaan itu dilontarkan lah gitu kan ke si Pulan. Katanya, ibu nih sebenarnya sakit apa sih gitu kan. Aneh, pagi-pagi pas mau berangkat ke pasar, badannya itu tiba-tiba lemes gitu. Dan semua panik karena si ibu itu sedikit berteriak gitu, aduh gitu. Teriak itu minta tolong, lalu dibantuin lah sama anak-anaknya gitu, disenderin ke tembok dan dikasih obat juga kan, gak mempan gitu, gak ada ngefek. Mungkin karena waktu itu dia diingatannya ada si Pulan gitu, minta tolong lah gitu kan, siapa tahu dengan syariat air doa atau apalah gitu kan, namanya juga ikhtiar kan, namanya juga usaha, kemana aja juga boleh kan, juga lagi kepepet kayak gitu kan. Terus mintalah gitu kan ke bantuan ke si Pulan. Nah setelah itu, setelah mendengar pertanyaan itu kan, si Pulan itu jawab sama si Pulan, kalau yang dia terawang itu kejadiannya itu sebenarnya itu disengaja gitu kan, dari mantan suaminya si Pulana. Pertama sih tujuannya itu buat ke si Pulana gitu kan sakitnya, bukan ke si ibunya, tapi karena yang nerima kedatangan dari anaknya si Pulana itu ibunya, dan yang nerima pertama barangnya itu ibunya, dan otomatis yang si penyakit yang udah disiapin itu kan di barang bawaan langsung nempel lah gitu kan sama ibunya. Dan mungkin karena kalau semalam itu kondisi ibunya baik ya, karena mungkin ya saya juga kurang tahu, kalau dengar sih kalau kondisi kita lemah atau keimanan kita lemah, barulah penyakit seperti itu masuk gitu. Tapi kalau keimanan kita kuat, dijaga gitu kan, atau kita menjaga wudhu, atau kita sedang baik-baik saja gitu kan, nggak melakukan hal sesuatu yang dilarang sama agama, penyakit seperti itu nggak bakalan bisa masuk gitu. Nah mungkin nggak tahu kesalahan si apa, kekurangan si apa, pas pagi-paginya atau malamnya gitu, penyakit itu masuk gitu. Dan setelah sekian lama si Pulan jelasin gitu kan, akhirnya si Pulana bisa sedikit mengerti lah apa yang dijelaskan oleh si Pulan gitu. Dan dia ucapin terima kasih karena ibunya udah sembuh, malahan udah berangkat lagi ke pasar gitu. Pesan untuk buat temen-temen yang dia ini ya, khususnya yang nonton gitu, yang nonton sampai akhir, saya kasih pesan gitu. Ini juga bukan pengalaman tapi cerita-cerita dari teman-teman saya yang paham dunia gitu. Kalau kita nggak ingin kena gitu kan penyakit seperti itu, usahakan ya dijaga gitu kan hati kita, dijaga
jangan berpikir yang aneh-aneh. Terus makanan kita usahain jangan makan makanan yang haram, atau ucapan kita jangan berbohong gitu kan, atau mata kita dijaga dari hal-hal yang nggak boleh dilihat, pendengaran kita nggak boleh yang didengar yang nggak boleh gitu kan. Karena sekecil apapun kesalahan kita gitu, nah itulah tempat setan itu masuk gitu kan, membawa penyakitnya gitu, entah itu kehasutan atau penyakit yang diciptain dari kolaborasinya si manusia yang syirik, yang jahil gitu, sama targetnya gitu. Mungkin pesan-pesan dari saya untuk part 2 ini dicukupkan sekian. Terima kasih karena udah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.